Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Ini masih dalam buku atau kitab yang sama, Al-Mawadi Al-Fiqhiyah, juz yang kedua, halaman yang ke-5. Yang paling bawah kalian baca di sana. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca umul kitab, khususnya kita hadiahkan kepada pengarang buku ataupun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa matriyati wa hurmatihi ya al-salim wal awliya wa syuhada as-salihin sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi halaman yang ke-5 ya, di bawah itu. At-thaharatu utawi toharoh di sini artinya bersuci ya. Soalnya S itu mat toharatu, apa bersuci itu? Halaman berikutnya, halaman ke-6, jawabnya iya fi'lu ma la tasihu. Fi'lu ma berbuat sesuatu, ma itu sesuatunya, suci-wici. Fi'lu ma agawe suci-wici la tasihu ya, kang ora sah opo as-sholatu sholat illa bihi kejaba kelawan bihi ma. Berbuat sesuatu yang sholat itu tidak sah melainkan hanya dengannya, dengan sesuatu itu. Ka izalatin najasati, seperti menghilangkan najis, wal istinjahi dan bersuci, wal wudu'i dan wudu, wal ghusli dan mandi, wat tayammumi dan tayammum. Ini ada berapa ya? 1. Izalatin najasati, menghilangkan najis. 2. Istinja, bersuci. Wal wudu dan wudu. 3. Wal ghusli dan mandi. 4. Wat tayammumi dan 5 adalah tayammum. Kemudian soal bawahnya, ma wasailut thaharati, apa wasilah atau perantara ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan gitu ya. Wasilah thaharah suci. Jawabnya wasilah ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan bersuci atau untuk bersuci itu al-ma'u, 1 air, wat-turabu dan debu ataupun tanah, wal hajaru dan batu, wad-dabghu dan samak atau proses penyamakan dalam kurung buka, wasobunu kurung tutup, sobun. Sobun itu ya sabun, itu kita kenal bahasa kita sabun ya, sobun. Jadi wasilah ataupun media lah di sini ya, media untuk bersuci itu bisa dengan air, dengan tanah ataupun debu, dengan batu, dengan proses penyamakan samak-samak ya, dan atau sabun ataupun sabun ya. Kemudian bawahnya soal mal ma'u allazi yazuzu bihi at-tathiru. Mal ma'u, air manakah ya?
mal ma'u, air manakah? Allazi yang yajuzu boleh bihi dengan ma opo at-tathiru bersuci. Jadi ini akhirnya ya at-tathiru dibaca secara Jawa ya mal ma'u opo banyu opo gitu. Allazi kang yajuzu kang menang bihi kawan ma opo at-tathiru bersuci atau sesuci. Media air apa yang bisa untuk bersuci? Nah, itu kalau dibahasakan di Indonesia seperti itu terjemahnya. Jawabnya adalah huwa utawi ma iku kullu ma tiap-tiap sesuatu. Dalam hari ini air maksudnya maknya itu. Saben-saben banyu nazala kang mudhun turun minas samai saka langit dari langit au naba'a atau terbit ataupun cukul ataupun muncrat ya minal ardi saka bumi ya, tuk gitu ya terbit ataupun ya, minal ardi saka bumi walam yakun lan ora ono tidak ada apa mak ono iku mutanajisan menjadi najis wala mustakmalan dan bukan lan ora uga banyu kang mustakmal. Jadi air yang bisa mensucikan itu apa? Jawabnya adalah setiap air yang turun dari langit, maksudnya hujan ya. Auna ba'amina arji ataupun tumbuh ataupun terbit atau letup gitu ya dari ardi bumi dan tidak najis atau tidak mengandung najis dan juga bukan mustakmal. Mustakmal itu artinya telah dipakai. Kemudian bawahnya mal mutanajjisu, apakah air mutanajjis itu mal mutanajjis ya. Mutanajjis kena najis ya atau menjadi najis ya. Jawabnya adalah huwa utawi ma'ul mutanajjis iku al ma'u banyu al qalilu kang sedikit alazi yang alazi waqa'at kang tumibo ataupun ada di dalamnya terkena fihi di dalam air opo najasatun najis. Jadi airnya sedikit kemudian di sana terkena najis. Nah, ini nanti ada penjelasan ma'ul qalil wa ma'ul katsir ya. Di sini ma'ul qalil itu banyu kang sedikit. Itu artinya bukan ma'ul banyak, bukan ma'ul katsir ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kita masuk ke halaman 7 ya. Jadi paham ya? Ma'ul mutanajjis adalah air sedikit yang ada atau terkena atau dihukumi di sana kena najis ataupun bernajis. Halaman 7. Mal ma'ul mustakmalu, apakah air mustakmal itu? Mal ma'ul apa banyu mustakmalu kang wis dienggo sudah dipakai ma'ul mustakmal itu. Jawabnya adalah huwa utawi ma'ul mustakmal iku al ma'ul qalilu, air yang sedikit, al mustakmalu yang sudah dipakai, fi roki hadasin untuk menghilangkan hadas. Roki itu artinya bukan mengangkat tapi menghilangkan ya, menceni atau membersihkan atau menghilangkan ya hadas. Au izalatin najsin ataupun untuk membersihkan atau menghilangkan najis. Itulah air mustakmal. Air mustakmal itu air sedikit yang telah dipakai untuk menghilangkan najis ataupun hadas, atau menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Mensucikan najis itu mustakmal. Kemudian mal ma'ul qalilu, mal ma'ul qalilu. Mal ma'ul apakah banyu al qalilu kang sedikit
apakah air yang sedikit itu? Jawabnya adalah huwa ma'u dunal qullataini, yaitu ma barang dalam hal ini air dunal qullataini yang kurang dari 2 kulah. Nah, ini penjelasannya. Dunal qullataini itu ada berapa ya di sini? Jadi ada yang mengatakan air yang kurang dari 200 liter gitu ya. Ya, itu termasuk air yang qalil ataupun sedikit dunal qullataini atau kurang 2 kulah itu. Jadi 2 kulah itu 200-an liter, ada yang mengatakan 216 ya, sekitar 200 gitu ya. Mal ma'ul katsir, apakah air yang banyak itu? Ini lawannya air yang sedikit tadi kan. Jawabnya adalah huwa ma, yaitu air balagha yang mencapai qullataini 2 kulah fa aktsara atau lebih. 2 kulah atau lebih itu namanya banyak, air banyak. Lawannya air qalil ataupun air sedikit. Mal qullatani, ini bawahnya, apakah air yang 2 kulah itu? Ini jawabnya al qullatani utawi banyu qullatain yang 2 kulah iku ibaratun, perumpamaan, ibaratnya. Ini sudah menjadi bahasa kita ya. Ibarat itu artinya perumpamaan. An dari 148. Tuh ada tulisan huruf Arab, angka Arab. 114 apanya? Oh, apa nih? Ukotnya. Ukot itu nama, mizan ataupun timbangan Misri, yaitu di negara Mesir sana. Aksaru min kilogram, yang lebih banyak dari 1 kilo. Ini namanya ukot. 148 ukot. Per ukot itu lebih dari 1 kilogram. Takriban dalam kira-kiranya ya. Atau takriban di dalam perkiraannya ya, sekitar itulah. Sekitar 148 kilo lebih. Au miqdaru ma tasa'uhu, au miqdaru atau kira-kira barang tasa'uhu utawi luasnya. Tasa'uhu luasnya. Birkatu ma'in, yaitu kolam air. Murabba'atun segi 4. Ya, kira-kira itu luasnya seperti bak air persegi 4. Tuluha utawi panjangnya dawane, birkah kolam itu ziraun wa rubu'u zirain, 1 ziro dan 1/4 ziro. Ziro itu hasta ya, ini namanya tangan, itu 1 ziro sekian. Kalau 1/4-nya berarti sekian. 1/4 ziro ini hasta ya. Ziro hasta ini itu panjangnya. Wa arduha, adapun lebarnya, wa umkuha, dan dalamnya, kadzalika, seperti itu pula. Artinya seperti 1/4 ziro itu. Jadi panjang, lebar, dan dalam itu 1/4 hasta orang dewasa ya, orang dewasa, bukan hastanya anak-anak. Ini sekitar 1 meteran ya. 1 meter ya. 1/4 hasta sama panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, kemudian dalamnya. Itulah mikdar ataupun ukuran kira-kira
kalau diukur pakai tadi ukoh itu kira-kira 148, ukoh itu timbangan Mesir di sana. Kalau berbentuk bangunan ataupun persegi 4 itu kolam itu, maka panjang, lebar dan dalam 1/4 ziro orang umumnya orang dewasa. Nah, itu air 2 kolah. Itu tadi ada yang mengatakan kira-kira 200 liter atau 216 gitu ya. Yang mengatakan lagi 1 meter kali 1 meter kali setengah meter. Nah, itu ukuran Latani ya, 2 bulan. Oke, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, bahasan berikutnya yaitu an-najasatu. An-najasatu utawi piro-piro najis, adapun beberapa najis. Najasat ya. An-najasatu, man najasatu, apakah ya, najis-najis itu atau manakah yang masuk dalam kelompok najis itu? Jawabnya C, iya utawi najasat iku ad-damu, 1 darah, wal qai'u 2 nanah, wal qai'u 3 mutah ya, tak. Keempat, wal khomru dan khomer itu arak ataupun jiu ya, itu minuman keras. Wal kalbu dan anjing, wal khinjiru 6 itu babi, wala banul hayawani dan beberapa susu, air susu ya, beberapa hayawan, allazi la yukalu yang tidak dimakan, opolahmuhu dagingnya hayawan, allazi la yukalu kang ora den pangan opolahmuhu dagingnya hayawan, wama dan sesuatu khoroja yang keluar minas sabilaini dari 2 jalan. Jadi kotoran ini ya, kotoran ya, jalan depan dan jalan belakang ya, kencing dan berak gitu ya. Illal maniya, kecuali sperma ataupun mani. Fa innahu, maka sesungguhnya mani atau sperma iku tohirun, suci ataupun bersih. Kemudian wal maitatu dan bangkai ya. Wa sya'ruha dan rambutnya bangkai, wa almuha dan tulangnya bangkai. Ini ada kurung buka seperti tadi ilamani itu. Illa maitatal adamiyyi, kecuali mayitnya anak Adam atau bangkainya anak Adam ya. Wasamaki dan bangkainya ikan, wal jarodi dan bangkainya belalang. Ini yang 3 kelompok ini ya, maitatul adami ataupun mayitnya anak Adam, kemudian bangkainya ikan, bangkainya belalang, itu masuk ataupun tidak najis di sini ya. Najis ya. Kemudian yang selanjutnya soal kaifa tathuru an-najasatu. Kaifa oyomopo, bagaimana tathuru bisa suci, iso bersih atau suci opo an-najasatu najis. Gimana najis itu bisa suci? Nah, itu
Ya, gitu. Jawabnya adalah yugsalu, dibasuh opo mahalu panggonane najasa, najis itu beberapa najis, bilmai dengan air, kelawan banyu, atau huri yang suci. Bisa tempatnya najis itu bisa menjadi suci dengan dibasuh dengan air yang suci, hatta tazula, sehingga hilang najis itu, sehingga hilang opo apanya, roihatuha, yaitu baunya, walau nuha, dan warnanya. Ini ini kembali kepada najasah tadi ya, domir ataupun kata gantinya. Nah, hatta tazula, sehingga hilang opo roihatuha, ampune najasah, walau muhalan warnane najasah, watok muha, dan rasanya ya najasah itu. Kurung buka illa najasatal kalbi, kecuali najisnya anjing, wal khinjiri, dan babi, celeng, wajil dil maitati, dan kulitnya bangkai. Kurung tutup. Ini ada ketentuan tersendiri, tidak cukup hanya dibasuh dengan air yang bersih seperti tadi, sehingga hilang bau, warna, dan rasa. Tidak cukup itu. Kalau najisnya itu najis anjing atau babi atau kulitnya bangkai. Kemudian halaman 9, kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinjir. Nah, ini bahasan berikutnya. Kaifa, bagaimana, kepiye tathuru, bisa bersih atau suci, opo najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinjiri, dan babi. Bagaimana bisa bersih bisa suci najisnya anjing dan babi? Jawabnya adalah yugsalu, dibasuh, opo, apa, mahalluha, tempatnya, mahal, tempatnya najis itu tadi, najis kal dan hijir itu, sab'a marratin, dengan 7 kali, marrat, sab'a marratin, dengan 7 kali, pitung ambalan ya, 7 kali, ikhdahunna, yang salah satunya dari 7 itu, biturobin, dengan tanah ataupun dengan debu. Tentu dengan debu yang bersih lah ya. Kemudian yang bawahnya, kaifa yathuru jildul maitati. Kemudian sekarang kaifa, bagaimana yathuru, bisa bersih atau suci, opo jildul maitati, kulitnya bangkai. Jawabnya yathuru, bisa suci, bidabri, dengan cara disamak. Jadi proses penyamakan ya. Proses penyamakan itu bisa menjadi alat mensuci. Tadi kan mensuci di sana disebutkan tadi di depan, bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan samak ataupun rasobun tadi ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ke bab ataupun pembahasan berikutnya, yaitu istinja. Itu bersucinya ya, untuk membersihkan itu istinja ya. Cara mensuci atau bersucinya. Mal istinja'u, bagaimana cara bersuci itu? Istinja.
Huwa, jawabnya adalah huwa utawi istinja iku ghuslus sabilaini, membasuh dua jalan. Sabilaini dua jalan, maksudnya kubul dan dubur ya, jalan depan dan jalan belakang punya kita itu. Bilma'i, dengan air, liizalatil khariji, untuk menghilangkan sesuatu yang keluar, al kharij yang keluar, minhuma, dari keduanya, kal bauli, keduanya sabilain itu jalan duanya, kal bauli, koyo pipis ataupun kencing, wal ghaiti, dan berak. Ini kalau bauli itu produk dari jalan depan, ghaid itu ataupun apa namanya BAP itu dari belakang, jalan belakang itu istinja. Itu cara membersihkan itu dengan membasuh kedua jalan itu dengan air yang suci tentunya, dan mensucikan untuk menghilangkan sesuatu yang keluar dari keduanya, baik berupa kencing maupun berak. Soal berikutnya, hal yazuzu al istinja'u bil hajari. Hal yazuzu, apakah boleh, opo al istinja'u, bersuci, bil hajari, dengan batu. Ya boleh saja. Apa namanya, kalau sesuatu atau di tempat yang lain mungkin tidak ada air, cuma adanya batu gitu. Jawabnya adalah yajuzu, boleh. Opo al istinja'u, bersih atau bersuci, bisalah sati ahjarin, yakni dengan 3 batu, telu pirang-pirang waktu. Yajuzu wenang ataupun entok boleh. Opo al istinja'u, bebersih, bersuci, bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Hatta tazula, sehingga hilang, opo an najasatu, najis, sehingga hilang opo an najasatu, najisnya itu, minal mahalli, dari tempatnya. Nah, ini ada penjelasan lain di sini mungkin ya, untuk memperdalam. Jadi batu itu boleh untuk alat istinja atau bersuci yang sifatnya keras, tapi tidak sifat keras itu semuanya bisa. Misalnya batu yang licin sekali, misalnya seperti ali-ali ataupun kaki ya, itu kan batu juga ya. Ataupun sesuatu yang keras yang lain, misalnya kaca, permukaannya licin sekali itu ya. Walaupun dia sifatnya seperti hajar, seperti batu, tetapi dia tidak bisa untuk alat bersuci, karena dia tidak bisa menghilangkan itu najis itu, karena saking halusnya itu ya, licin itu tidak bisa mendongkel ataupun mengeruk ataupun menghilangkan najis di situ. Nyerap ya ora iso, misalnya berupa baul ataupun pipis, air kencing ya. Demikian juga untuk berak juga dia tidak bisa mengeruk ataupun menarik kotoran di situ, karena saking licinnya itu tidak boleh. Sifat seperti itu, batu sangat licin sekali ataupun mungkin berupa kaca, itu tidak boleh atau tidak bisa untuk alat bersuci. Dan kita masuk ke alam selanjutnya, bahasan berikutnya, yaitu furudul wudu'i ya. Halaman 10. Furudul wudu'i, utawi piro-piro fardune wudu ya. Di sini adalah beberapa fardunya wudu. Soalnya ya, kam furudul wudu'i, kam piro atau berapa furudul wudu'i, fardunya wudu.
Jawabnya wuduhu sittatun, utawi fardune wudu iku sittatun ono 6, ada 6. Al awalu, adapun yang pertama iku an-niyatu, niat inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah. Ketika membasuh wajah ya, nalikane basuh rai ataupun wajah, itu kita mulai di sana niat. Niat di situ bisa dua ya caranya, bisa dalam hati, bisa dilafadzkan. Ada mendapat itu tempatnya niat itu adalah bil qalbi. Adapun watalaffudu sunnatun, melafadzkannya adalah merupakan yang dianjurkan. Karena dia sekali melafadzkan, dia ingat dengan perkataannya itu. Ini hakikatnya memang di dalam hati. Ketika membasuh wajah itulah kita sebenarnya mulai niat itu. Bukan ketika membasuh tangan, berkumur ataupun menarik air atau menyedot air dari hidung ya. Tetapi ketika membasuh wajah kita itu, itulah tempatnya sebetulnya di situ ketika membasuh wajah. Jadi rukun yang pertama ini wajah itu ya, rukun wudu. Asani, adapun yang kedua iku ghuslul wajhi, membasuhnya wajahnya. Ya hampirlah mendekati atau arep menjelang membasuh wajah, kemudian membasuh wajahnya sendiri. Wasali itu, dan yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kepada dua siku. Nah ini tolong hati-hati ya semuanya, harap diperhatikan benar. Kadang-kadang orang wudu itu kurang memperhatikan sampai siku itu, asal dia membasuh tangan ya sebelumnya, padahal dia belum sampai ke dua sikunya. Siku tangan itu, siku itu batas tangan ini ya, siku namanya. Ini diperhatikan betul di situ, karena mungkin terburu-buru atau mungkin kita punya baju yang sangat ketat sehingga sulit untuk ditarik misalnya ya, melebihi daripada siku ini, sehingga kita akhirnya wudu itu bisanya itu tidak benar. Itu karena harus melewati atau sampai kepada kedua siku itu. Tolong perhatikan betul di sini ya. Dalam kondisi mungkin tidak terburu-buru atau mungkin baju terlalu ketat, atau kita sungkan untuk membuka kancing baju di sini, tangan yang di tangannya itu kadang-kadang semalas itu, tolong diperhatikan betul. Kemudian Rabi'u yang keempat, masku ba'dir rasi au sya'rihi, yaitu membasuh sebagian ba'dir rasi, sebagian mengusap ya. Masku ba'dir rasi yaitu mengusap sebagian kepala, au sya'rihi ataupun sebagian rambut kepala. Wal khamisu, adapun yang kelima iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai tumeka marang sampai ke dua mata kaki. Dua mata kaki ya, kalau orang Jawa itu miri itu dua mata kaki. Nah, ini juga diperhatikan benar. Ketika kita membasuh kaki kita, harus benar-benar air itu sampai kepada mata kaki kita, atau melebihi sedikit ke atas malah lebih bagus ya, jangan asal curcur gitu kemudian tidak sampai ke mata kaki. Ini ya, harus betul-betul diperhatikan. Asadisu, adapun yang keenam iku at-tartibu, tertib.
berurutan, artinya tidak boleh diselang-seling. Dari membasuh misalnya muka, kemudian membasuh bagian kepala, kemudian membasuh tangan, kemudian basuh kaki. Atau dibalik lagi dari membasuh muka, kemudian kaki, kemudian tangan, kemudian kepala sebagian. Itu maknanya tartib itu tidak boleh dibulak-balik, harus tertib. Wajah, tangan, ya, kemudian kepala, bagian kepala, dan kaki. Ini seperti itu, tartib itu maknanya seperti itu. Kemudian halaman 11. Kam sunanul wudu'i, ada berapa sunahnya wudu? Kam ono piro, ada ono kam piro opo sunanul wudu'i, sunahnya wudu. Sunano itu jamak ya, dari sunan. Jadi beberapa sunahnya wudu. Jawabnya adalah sunanuhu katsiratun. Sunahnya wudu itu katsiratun, banyak. Utawi sunah wudu iku katsiratun, oke. Minha sebagian darinya, dari katsirah itu, satu atas minatu, yaitu membaca bismillah, tasmiyah, membaca basmalah. Yang kedua, wa ghusrul kaffain, dan membasuh kedua tangan. Ini telapak tangan ya, kedua telapak tangan. Qabla idkharihima al-ina'a, sebelum memasukkannya kedua telapak tangan itu al-ina'a ing banyu. Ini gambarannya kalau kita wudu, tapi wudunya di bak kolam ini, bukan di keran. Nah, ini ya, ini. Jadi membasuh tangan itu ini telapak tangan kedua ya, sebelum memasukkan air ke dalam ina ataupun tempat ya, kolam ataupun tempatnya gitu. Baru dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau dengan pancuran ya ini ya bismillah ya, pembasuhnya biasa gini, nggak ada kalimat qobla itu qarima alina ya. Kemudian yang ketiga wasiwaku, dan siwak ya, ini dianjurkan untuk membersihkan gigi. Jadi siwak itu ya, cara membersihkan gigi zaman dulu belum ada sikat pembersih yang kita kenal sekarang, tapi pakai kayu bidianya pakai kayu, itu kayu yang kemudian untuk membersihkan itu ya gigi kita. Siwak sunnah juga wal madmadatu, dan berkumur sunnah, wal istinsaku, dan juga menyerap air di hidung, dua lubang hidung, menarik atau menyerap air ya di dalam lubang hidung. Yang keenam wa masku jami'ir ra'si, dan mengusap semuanya, semua kepala, jami'ur ra'si. Ketika tadi ya, ini merupakan rukun di sini. Kalau sebagian tadi sudah cukup, tapi lebih baik atau sunnahnya itu adalah semua rambut yang ada di kepala kita itu diusap pakai air itu. Wa masul udunaini, dan mengusap dua hidung kita, telinga kita, zahirihima wa batinihima, baik luarnya maupun bagian dalamnya. Zahirihima ono ing zahire jobone udune, wa batinihima lan ono ing jerone batine udune, luar kuping itu ya, itu diusap. Kalian harus bedakan ya antara ghuslun dan maskun ya. Kalau ghuslun itu membasuh, kalau maskun itu mengusap. Mengusap itu kesannya lebih sedikit, air tidak dialirkan di banjur ke atau ke situ, tetapi cukup
air ada kita ambil basah gitu, kemudian kita usah baik kepala itu tadi walaupun ke kuping, dua kuping itu. Ini luar dalam, ini luar kemudian dalam ya. Kemudian 8 wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyelai apa lihya itu apa ya, jenggot gitu ya, al kasifati yang tebal, jenggot ataupun jambang ini ya. Ya bagi orang-orang yang mempunyai jenggot ataupun jambang itu yang tebal, itu disunahkan ya untuk menyela-nyela, takhlil itu artinya agak dipecet-pecet gini ya, nah, jadi sela-sela ya, supayanya airnya itu bisa nembus ke ke dalam permukaan yang bagian bawah daripada rambutnya ataupun ya, jenggotnya ataupun jambangnya itu, nah kulitnya. Takhlil namanya ya, ada di sela-sela gitu, usap-usap, gosok-gosok gitu. 9 wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela ini jari-jari kedua tangan, asabi'il yadain wa rijlaini, dan jari-jari kedua kaki kita ketika kita membasuh tangan. Yang disunatkannya itu jari-jari di sela-sela ini. Nah ini saya beri catatan di sini bagi kalian yang memakai cincin atau ali-ali itu ya, cincin atau ali-ali itu lebih baik, memang seharusnya ya, itu digoyang-goyangkan ali-ali atau cincinnya, yang sekiranya air itu bisa menyerap di bawah gelangan atau bulatan cincin itu, tidak terhalang ya. Apalagi kalau mungkin cincinnya kita itu agak seret ataupun ya, ngepres gitu sama kulit kita, itu hati-hati benar di situ ya, kita goyangkan inilah, kita goyang-goyang ini ya, takhlil ya maksudnya, jadi supaya bisa menyela-nyela, air itu bisa tembus ke kulit yang ada di bagian bawahnya. Tapi kalau cincin kita lobok ataupun kendor gitu ya, itu bisa langsung gitu. Tapi ya ini takhlil itu bagian daripada sunnah. Kemudian yang selanjutnya halaman yang ke-12, ini sunnah juga, masih sunnah wudu. Wa taqdimul yumna anil yusra, itu mestinya anil yusra, ini salah cetak ini mungkin ya. Dan mendahulukan bagian atau anggota tubuh yang kanan anil yusra dari anggota tubuh yang bagian kiri ya, misalnya membasuh tangan, kita dahulukan tangan yang kanan dulu, baru tangan yang kiri gitu. Kanan kiri, kanan kiri. Kaki juga begitu, kanan dulu kemudian kiri dulu. Bagaimana caranya? Apakah kita mengambil sunnahnya 3 kali, kanan 3 kali tek 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 tek, kemudian kiri 3 kali tek 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 tek, atau kita seling Pak, kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Oh itu boleh dua-duanya ya, tapi yang lebih masyhur itu 3 itu ya, tangannya DC kaki pintu gitu, kemudian kiwaknya ataupun bagian kirinya 3 kali. Tapi ya nggak apa-apa tadi Bapak Islam seling, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Wat tasrisu ini sunahnya yang di 3 atau kita 3 kali itu tadi. Kemudian yang 12 wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu artinya kontinu, menerus ya, tidak boleh terselingi ya, terselingi ataupun baru membasuh tangan kita keluar, kemudian benake wudu, benake sarung ataupun menukan kerudung gitu,
balik lagi wudhu lagi meneruskan yang tadi itu ya, bagus ya. Apalagi kalau jeda waktunya itu terlalu lama ya, kita anggap lama, itu tentu tidak bisa seperti itu. Jadi kontinu atau mualan itu maksudnya menerus ya, berlanjut. Buat doa dan doa, membaca doa ba'dahu sesudah wudhu ya, baca sesudah sudah ya, masuk wudhu ya. Oke, dalam adkar ataupun beberapa zikir kemarin ya, maksurah ya, zikir al-maksurah. Oke. Oke, itu saya kira selanjutnya yang akan datang mudah-mudahan kita masih bertemu, yaitu tentang kam nawaqidul wudu'i, ada berapa sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Masih di halaman 12 ya, mudah-mudahan kita masih dipertemukan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.